Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu kembali. Sama-sama kita doakan Bapak Kiai Lohot Hasibuan mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita bicara soal tidur. Ada yang boleh tidur melumah, ada yang boleh tidur murab. Tapi yang sedang hamil nggak boleh tidur murab. Apalagi sudah hamil 8 bulan nggak boleh tidur murab. Nanti nggak nyenyak tidurnya. Setelah tidur kemudian mimpi, ada yang mimpi baik, ada yang mimpi buruk. Mimpi baik itu adalah Allah yang bikin, artinya datangnya mimpi itu adalah dari Allah. Kalau mimpi buruk itu datangnya dari setan. Karena itu ketika kita mimpi buruk, kemarin kita diajarkan untuk meludah ke kanan, noleh ke kanan lalu meludah 3 kali. Setelah itu kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baru kita berdoa, Allahumma rzuqni khairar ru'yaya waqfini syarraha. Setelah itu baru kita disuruh baca trikul, kita suruh baca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, Al-Falaq dulu, baru An-Nas, baru kita membaca ayat kursi. Lalu apabila mimpi itu buruk, jangan diceritakan kepada sembarang orang, karena nanti setan akan menyerupainya. Lalu kalau nggak tahan, kepada siapa bercerita? Bercerita kepada orang yang kita sayangi, yang dia sayang juga sama kita, kepada orang alim, kepada orang yang hakim, orang yang bijaksana. Maka ketika kita bicara pada orang yang tepat, maka mimpi itu tidak akan menjadi madarat buat kita. Dan kalau bisa mimpi buruk tidak usah diceritakan, karena setan akan menyerupainya. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza insarafa min salatil ghadati, Rasulullah itu dulu kalau selesai sholat subuh, yaqulu, beliau bersabda. Kan Rasulullah itu kalau sholat subuh tidak sendirian. Rasulullah sholat, kemudian sahabat juga sholat di belakang Rasul. Kenapa kalau Rasulullah selalu jadi imam? Karena Rasulullah yang paling belajar dulu sholat berjamaah. Dengan siapa? Malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu kalau sholat bersama malaikat Jibril, itu malaikat Jibril ngajari Rasulullah bagaimana jadi imam. Di samping itu ngajari bagaimana sholat subuh, dan juga mengajari kapan waktu sholat, kapan akhir sholat, kapan awal sholat, kapan waktu sholat akhirnya. Oleh karena itu Rasulullah biasanya selalu 2 kali diajari sholat berjamaah dengan malaikat Jibril, itu selalu 2 kali. Subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya juga 2 kali. Ibu-ibu ada yang sudah sholat berjamaah dengan malaikat Jibril? Belum ya? Saya pikir ada sudah
berjamaah dengan malaikat Jibril. Rasulullah itu kalau berjamaah dengan malaikat Jibril begini, subuh pertama sekali Rasulullah menjadi makmumnya malaikat Jibril itu pas fajar shodiq terbit. Itu artinya awal masuk waktu subuh. Kemudian terakhir Rasulullah itu sholat menjelang matahari terbit. Itu artinya akhir waktu subuh. Sehingga ulama merumuskan, oh ternyata awal masuk waktu subuh itu adalah fajar shodiq keluar dan habisnya adalah pas matahari terbit. Zuhur juga begitu. Pas matahari itu sudah geser sedikit, kira-kira gambarnya itu dikatakan kasiro innakli, seperti apa? Tali sendal. Tali sendal kan cuma segini ya, kecil. Tali sendal seperti tali sendal. Nah, itu mulai sholat zuhur dan berakhirnya, artinya terakhir Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril, sholat zuhur itu adalah pas bayang-bayang itu sama panjangnya dengan bendanya. Begitu jelasnya Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat Jibril tata cara waktu kapan mulai sholat dan kapan berakhir waktu sholat. Nah, ini Rasulullah sholat subuh. Ketika sholat subuh Rasulullah berjamaah dengan para sahabat. Rasulullah tidak pernah begitu selesai sholat terus diam gitu, diam-diaman keluar itu. Ada ngomong Rasulullah itu, nanti pula sholat, setelah selesai sholat terus ngobrol, nanti dibilang, oh sholat subuh udah itu ngobrol bid'ah, kayak gitu nanti. Rasulullah itu selesai sholat itu langsung menyampaikan sesuatu kepada sahabat. Beliau menyampaikan selesai sholat subuh tadi, hal ra'a ahadun minkum al-lailata ru'ya, apakah salah satu di antara kalian yang tadi malam ada yang bermimpi? Tanya kayak gitu. Kan wajar malam tidur kemudian tanya ada yang mimpi. Kalau sekarang ini nanya mimpi itu sudah kelewat ya. Habis subuh biasanya udah lupa tuh. Kalaupun ya sepertinya aku tadi malam mimpi tuh, tapi apa mimpiku lupa, sudah lama. Biasanya mimpi itu kalau lama-lama lupa. Oleh karena itu kalau mimpinya itu kira-kira diinginkan, sebelum lama-lama catat. Satu contoh, ketika saya punya anak pertama meninggal, begitu anak kedua meninggal lagi. Begitu anak kedua meninggal ini, ya Allah, ini perlu doa dari waliullah ini. Akhirnya saya teringat dengan seorang ulama, termasuk ayahanda angkatnya Kiai Lohot yang tinggalnya di Sarolangun, namanya Buya Salek. Saya ingin bertemu dengan beliau, Buya Salek Sarolangun. Terus tetangga saya itu ada namanya Muhammad Fajri, satu pekerjaan dengan saya, sama-sama ngajar ngaji keliling kota Jambi. Sama-sama profesi ngajar ngaji dari rumah ke rumah, ketemu dokter dan ketemu dokter, ketemu hakim. Tapi di rumahnya karena anaknya pengen belajar ngaji, saya ngajarinya dan kawan itu juga. Lalu saya bilang, dulur, aku tadi malam ada hajat untuk pergi ke rumah Buya Salek, aku pengen minta doa, mau ndak antarkan? Mau, katanya gitu. Jadi ketika dia mau, kemudian terus ada waktu yang sudah ditentukan, pas hari yang ditentukan berubah pikiran beliau tuh, nggak jadi, nggak mau. Sedih saya, sesedih-sedihnya, pengen ketemu Buya Salek, akhirnya nggak jadi ketemu. Dan saya sesungguhnya sering pergi ke Sarolangun, ke daerah Pelawan. Ngapain ke sana? Ngisi kuliah di Setai Ma'arif. Di sana ada Setai Ma'arif dulu, cabang dari Ma'arif Jambi sini. Ya kira-kira dosen-dosennya gitu. Kalau dosen kan duitnya banyak, ini dosen tapi nggak punya duit. Jadi ngajar ke sana. Dibayar waktu itu 100.000 sekali berangkat. Nah, senang bukan main. Pas tiba waktunya nggak mau datang. Ya Allah, sedih saya sesedih-sedihnya. Malam
bermimpi didatangi sama Buya Saleh. Didatangi, beliau membawa semacam sapu tangan sebesar ini, kurang lebih dipegangnya kayak gini. Lalu dia ngomong dengan bahasa Jambi yang bisa saya pahami, nanti kalau kamu punya anak kasih nama ini. Ditulis di situ. Saya baca namanya Tetra Malika. Bangun langsung saya catat, saya tulis di Al-Quran, saya masukkan ke dalam Al-Quran. Saya berpikir berarti anak saya yang kedua, yang ketiga ini bakalan perempuan, namanya Tetra. Dari sisi namanya sudah perempuan ini, berarti perempuan dia. Ternyata betul, begitu lahir anak itu perempuan dia. Alhamdulillah sekarang sudah semester 6, ya sudah ngajar di Pondok Pesantren Wali Pitu, Wali An-Nur Tangkit. Wali Pitu tempat saya ngajar dulu kan. Sudah ngajar di Pondok Pesantren An-Nur Tangkit di daerah Tangkit situ. Jadi mimpi itu biasanya kalau lama-lama hilang. Begitu kita senang dengan mimpi itu supaya nggak hilang, catat. Seperti yang disampaikan oleh Buya Saleh, kalau kamu nanti punya anak kasih nama ini, langsung saya catat. Alhamdulillah saya nggak lupa. Setelah 1 tahun kemudian baru anak itu lahir. Belum hamil rupanya itu, belum hamil. Kan udah 1 tahun lebih itu, belum hamil. Jadi Rasulullah pagi-pagi itu habis sholat subuh langsung menyampaikan, apakah salah satu di antara kalian itu ada yang bermimpi? Tanya begitu. Wa yaqulu, lalu beliau menyampaikan, innahu laisa yabqa ba'di minan nubuwati illa ru'ya as-salihah. Beliau sampaikan, Rasulullah sampaikan, sesungguhnya tidak ada lagi nubuwah setelah aku kecuali mimpi yang benar. Artinya mimpi benar itu adalah datangnya dari Allah. Itulah nubuwah. Oleh karena itu mimpi ini bisa juga dipercaya. Kalau yang mimpi orang banyak kemudian mimpinya sama. Satu contoh, ketika ada sahabat mimpi Lailatul Qadar itu tanggal 19 Ramadan, yang lain mimpi Lailatul Qadar tanggal 20 Ramadan, ada yang mimpi Lailatul Qadar tanggal 25 Ramadan, ada yang mimpi Lailatul Qadar tanggal 29 Ramadan. Lalu disimpulkan oleh Rasulullah, Lailatul Qadar itu adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu adalah merupakan mimpi dari mimpinya para sahabat. Jadi mimpi yang benar itulah nubuwah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya kita pengen tahu sesuatu, kita pun boleh melakukan itu dengan cara apa? Umpamanya sholat istikharah. Begitu sholat istikharah karena ada sesuatu yang membingungkan, nanti akan datang dalam mimpi itu, dikasih tahu oleh malaikat, oleh Allah dikasih tahu melalui malaikatnya atau melalui roh orang yang soleh akan memberitahu, pilihlah yang ini, jangan pilih yang itu. Setelah kita melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah sholat ketika seseorang menjalani kebingungan, milih ini atau milih itu. Misalnya ibu punya calon menantu 2, yang ini apa yang itu, yang ini apa yang disolati, yang seperti itu. Sudah disolati, pada saat sholat langsung tergambar, muncul di situ kejelasan. Oh nak, pilihlah yang ini, jangan yang itu. Nggak boleh pilih dua-duanya. Masa pilih dua-duanya, bingung nanti. Pengantin perempuannya kan cuma 1, masa milih nak dua-duanya. Rasulullah SAW sampaikan tidak ada nubuwah setelahku kecuali mimpi yang soleh atau mimpi yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Syekh Abdul Qadir Jilani menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim tentang mimpi, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa idza aradal khuruja min manzilihi, setelah
sholat biasanya kan pulang ke rumah pagi-pagi Bu ya. Ibu kalau sholat subuh di masjid pulang ke rumah enggak? Pulang ke rumah kan? Jangan enggak pulang ke rumah. Sudah sholat subuh kemudian terus pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah kira-kira keluar dari rumah lagi enggak? Ya harus keluar. Nanti macam mana mau masak? Belum belanja ke warung belum. Oleh karena itu wa idza aradal khuruja min manzilihi, apabila seseorang nanti keluar dari rumahnya, kita keluar dari rumah, apakah keluar untuk sholat, apakah keluar untuk ke pasar, pokoknya keluar dari rumah. Dzakarul kalimati, hendaknya ia bisa berzikir dengan kalimat-kalimat berikut, bisa menyebutkan kalimat-kalimat berikut, bisa berdoa dengan kalimat-kalimat berikut. Allati waradat fi hadis Sya'bi, kalimat yang dibawa oleh seorang di dalam hadis Asy-Sya'bi. Maksudnya Asy-Sya'bi ini meriwayatkan sebuah hadis, di dalam hadisnya itu ada kalimat-kalimat yang sebaiknya dibaca ketika keluar dari rumah. Sya'bi mendapat hadis dari mana? An Ummi Salmah radhiyallahu anha, dari Ummu Salmah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya Ummu Salmah pernah berkata, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti qad, beliau sampaikan Rasulullah itu tidak pernah keluar dari rumahku, artinya rumahnya Ummu Salmah. Kenapa Ummu Salmah mengatakan seperti itu? Karena yang lama tinggal di situ terus-terusan adalah Ummu Salmah. Artinya Ummu Salmah ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah keluar dari rumahku, beliau sampaikan, illa rafa'a tarafahu ila samai, kecuali pas begitu dia keluar beliau mendongakkan ke wajahnya ke langit. Dia mendongakkan wajahnya ke langit seraya berdoa, Allahumma inni a'udzubika an azilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini doa Rasulullah ketika keluar dari rumah. Kita biasa kalau keluar bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, itu juga boleh. Jadi doa itu banyak, enggak hanya itu. Jadi kalau misalnya keluar rumah tidak harus berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau nanti yang lain enggak boleh itu, Nabi enggak contohkan, bid'ah itu, masuk neraka. Masya Allah, orang doa kok masuk neraka gimana? Kita disuruh berdoa, masa berdoa masuk neraka? Nah, Rasulullah ketika keluar rumah, beliau berdoa Allahumma ya Allah. Allahumma ini adalah salah satu dari Ismul A'dzam. Ismul A'dzam itu nama Allah yang agung. Di mana orang yang berdoa dengan menggunakan Ismul A'dzam, maka doanya itu akan diijabah oleh Allah. Cepat sampainya kepada Allah kalau kita berdoa dengan Ismul A'dzam. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. An adzilla au udhalla, aku berlindung kepadamu dari aku menyesatkan orang dan aku disesatkan orang. Itu doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan orang dan disesatkan orang. Adil kan? Kita menyesatkan orang tidak, disesatkan orang juga tidak, adil. Au azilla au uzalla, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menggelincirkan orang dan digelincirkan oleh orang. Aman, nggak punya masalah. Gelincirkan orang tidak, digelincirkan juga tidak. Au adzlima au udlama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendolimi orang dan didolimi oleh orang. Au ajhala au yujhalu alayya, atau ya Allah, aku berlindung kepadamu dari membodohi orang dan dibodohi oleh orang. Jadi itu doanya. Kalau nggak bisa yang Arab ya bahasa Indonesia juga nggak apa-apa.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan orang dan disesatkan orang. Berlindung kepadamu ya Allah dari menggelincirkan orang dan digelincirkan orang. Berlindung kepadamu ya Allah dari mendolimi orang dan didolimi orang. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari membodohi orang dan dibodohi oleh orang. Jadi Rasulullah berdoa seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Setelah berdoa seperti itu, apa yang kita lakukan? Wa yaqra'u, lalu beliau membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu beliau membaca juga Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus membaca juga Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi seperti itu Rasulullah ketika keluar rumah yang dibaca seperti itu, berdoa dan membaca surah Al-Ikhlas dan Ma'udzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Idza asbaha, apabila di pagi hari. Jadi pagi hari. Wa idza amsa, ketika sore hari juga membaca seperti itu. Membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Wa yad'u, lalu berdoa setelah itu ma'adzalika bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bika nasbahu wa bika namsa wa bika nahya wa bika namut wa yazidu fis sabahi, dan ketika di pagi hari ditambah wa ilaikan nusur, dan di sore hari ditambah wa ilaikal masir. Jadi kalau pagi hari itu setelah membaca surah Al-Falaq tadi, lalu berdoa Allahumma bika nasbahu wa bika namsa wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Itu kalau pagi. Kalau sore Allahumma bika nasbahu wa bika namsa wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kalau sore seperti itu. Apa artinya? Allahumma bika nasbahu, ya Allah, karenamulah kami ada di pagi ini. Wa bika namsa, dan karenamu juga ya Allah kami ada di sore ini. Kita semua ada di sini karena Allah. Kalau bukan karena Allah kita nggak ada di sini. Wa bika nahya, dan karenamu ya Allah kami hidup. Wa bika namut, dan karenamu ya Allah kami mati. Kalau di pagi hari ditambah wa ilaikan nusur, dan kepadamulah kami bangkit. Tapi kalau sore dibaca wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami kembali. Kan pagi kan bangkit. Nah, kalau sore kembali, wa ilaikal masir. Jadi seperti itu. Apabila seseorang keluar dari rumah, lalu sebagusnya pada saat keluar dari rumah itu dia berdoa Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla au azilla au uzalla au adzlima au udzlama au ajhalu au yujhalu alayya. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus membaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian terus berdoa Allahumma bika nasbahu wa bika namsa wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Itu pagi. Itu pagi. Kalau sore sama yang dengan tadi, cuman ditambah Allahumma bika nasbahu wa bika namsa wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Itu kalau sore. Panjang ya doanya ya.
Ya, nanti bisa dilihat, mudah-mudahan nggak salah lagi. Kemarin salah. Artinya kemarin nggak terekam. Panjang ya. Jadi kalau pagi itu Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla au azilla au uzalla au adlamu au udlima au adlamu au ajhalu au yajhalu alayya. Setelah itu baru membaca apa tadi? Qul huwallahu ahad. Terus baca qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Baru berdoa itu tadi, Allahumma bika nasbahu wa bika namsa, bika nasbahu wa bika namsa wa bika nahya wa bika namut. Kalau pagi wa ilaihin nusyur, kalau sore wa ilaihil masir. Masuknya tuh gini, kalau pagi itu Allahumma bika nasbahu wa bika namsa wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kalau sore Allahumma bika nasbahu wa bika namsa wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Gitu maksudnya. Jadi itulah yang sebagusnya ketika kita di pagi hari untuk berdoa. Ya kalau seandainya bisanya cuman bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah juga tidak apa-apa. Ya, barangkali itu saja dulu, jangan banyak-banyak doanya nanti lupa. Ini masih ada lagi nih doa. Doa minta bagian kebaikan yang banyak. Enggak tanggung-tanggung, minta dibagi oleh Allah kebaikan yang banyak. Ini berikutnya nanti ini. Nah, sampai untuk kali ini sampai ini aja dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, pakai itu Bu, pakai ya, biar suaranya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nyampe itu. Suaranya enggak antara jelas dan enggak jelas. Coba tes gitu. Nah, enggak mau ya. Tadi Ibu mau? Ah ya pakai itu aja ya. Ah nyampe itu. Nyampe itu. Ah iya nyampe, jadi jelas. Nah, udah hidup juga? Nah hidup. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini saya jawab. Ini tadi yang saya sampaikan adalah doa ketika kita keluar dari rumah, ketika kita keluar rumah. Tetapi ketika kita doa umum, artinya doa yang dibaca di pagi hari dan doa yang dibaca di sore hari, itu adalah minimal kita membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali. Itu minimal. Lebih bagusnya 3 kali, 3 kali, 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian sore juga begitu. Sore surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu bagusnya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan An-Nas, di situ ketika kita membacanya maka Allah akan melindungi dari setan-setan yang atau jin-jin yang akan mengganggu, yang berbuat jahil kepada kita. Ketika dibaca pagi itu sampai sore terlindungi. Ketika dibaca sore sampai pagi terlindungi. Begitu. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Gus Maksum. Beliau mengajarkan kepada santri-santrinya, maka pagi-pagi itu jangan sampai lupa membaca itu tadi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sore juga begitu. Niscaya Allah akan lindungi kita dari was-was dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW ketika disihir oleh seorang Yahudi bernama Lubed, Nabi itu melihat ranting itu seperti ular, melihat tali itu seperti ular. Jadi dilihat itu tidak sebenarnya. Mungkin kalau ada yang melihat seseorang itu, oh itu seperti raksasa besar gitu. Jadi takut, asal melihat orang takut. Kenapa? Karena kelihatannya besar sekali gitu. Dan bahkan ketika dia bayangkan itu, andaikan tangannya begini bisa memegang dia itu. Seperti megang boneka Barbie gitu. Saking besarnya kelihatan itu karena disihir oleh orang. Apalagi ketika dia tertawa atau senyum, giginya nampak, kelihatan giginya gede-gede itu, kayak makan dia, ngunyah dia gitu. Jadi takut. Jadi Rasulullah SAW itu pernah disihir. Coba bayangkan, Nabi saja bisa terkena sihir, apalagi kita itu. Jadi kita harus ingat kepada Allah. Nabi ketika terkena sihir itu dibacakan oleh malaikat Jibril itu tadi surah Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus juga dibacakan surah Al-Falaq, dibacakan surah An-Nas. Ternyata sihirnya itu adalah berasal dari rambut kurma. Dari pohon kurma dibuatnya. Kemudian akhirnya sihirnya itu dimasukkan ke dalam sumur dan sumurnya itu ditutup sampai sekarang tidak tahu sumurnya ada di mana. Karena sumurnya itu sudah ditutup. Karena itu telah mengganggu Rasulullah SAW. Setelah dibacakan itu, maka Rasulullah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pengaruh sihirnya orang Yahudi bernama Lubed itu tadi. Sebetulnya Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau ada orang terkena sihir, bacalah itu. Dan diantaranya juga ayat kursi. Makanya orang-orang yang tukang ruqyah itu biasanya tidak terlepas dari ayat kursi. Ayat kursi itu dibaca. Karena ayat kursi itu bagi makhluk-makhluk yang durhaka kepada Allah itu terasa panas bagi mereka. Maka saya pernah membaca sebuah riwayat, jin ifrit itu juga terbakar lantaran dibacakan ayat kursi. Tapi ingat, terbakar bukan mati, karena jin itu tidak akan mati kecuali sudah hari kiamat. Karena Nabi Adam dulu tidak pernah berdoa seperti doanya jin. Kalau jin dulu pernah berdoa,
kalau nanti tua itu kembali kepada muda. Kalau sudah tua sekali nanti kembali kepada muda. Kalau kita ya tua terus kembali muda, tapi muda pikirannya bukan muda fisiknya gitu. Kalau jin itu memang seluruhnya itu kembali muda, maka dia tidak akan mati-mati kecuali datang hari kiamat. Nah, oleh karena itu sebetulnya banyak itu. Kalau kita dinampakkan oleh Allah itu berkeliaran di mana-mana itu. Cuman karena kita tidak dinampakkan oleh Allah, oleh karena itu orang yang nampak itu bisa pusing sendiri dia, nengok kelakuannya yang bermacam-macam itu bisa pusing sendiri dan bahkan bisa takut sendiri gitu. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Di pagi hari kita disuruh baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Di sore hari juga kita disuruh baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang tujuannya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doanya kok seperti ini, gimana enggak hafal? Ya memang doanya ini jarang-jarang kita pakai. Kalau seandainya kita pengen mau menghafal ya bisa juga ngapal, enggak lama kalau ngapal seperti itu, enggak lama. Asal rajin aja enggak lama, sebentar hafal itu. Nanti setelah nanti videonya saya kirim ke ibu, nanti bisa disebarkan ke yang lain-lainnya. Yang kemarin mudah-mudahan sudah disebarkan. Ya, yang belum dapat minta aja, minta dikirim. Ya, barangkali itu mungkin yang lain ada yang bertanya. Kalau tidak ada kita tutup dengan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi Ustaz mengatakan kalau tentang sihir. Jadi saya mau menanyakan, kira-kira kalau manusia yang terkena sihir itu seperti apa? Karena ciri-cirinya. Kemudian apakah penyakit yang ada pada tubuh manusia ini apakah bisa disebabkan oleh jin? Misalkan kayak dalam tubuh ngomong apa itu bisa disebabkan oleh jin atau sihir. Udah habis baterainya. Ya itu loh. Itu baterainya habis itu. Pakai itu aja. Nah, sudah, gitu aja. Iya, baik. Penyakit itu kan ada dua, penyakit fisik dan penyakit non fisik. Penyakit non fisik itu dokter nggak bisa ngobati. Yang bisa diobati oleh dokter itu hanya penyakit fisik. Seperti apa penyakit fisik? Ya seperti kanker. Jadi penyakit fisik itu bukan non fisik, tapi penyakit fisik. Lalu apakah penyakit fisik itu bisa diobati dengan doa, dengan izin Allah? Bisa. Kalau Allah mengizinkan, bisa. Oleh karena itu, semua yang ada pada kita, yang terjadi pada kita, intinya adalah dengan izin Allah. Bi qudratillahi ta'ala bi iradatihi. Dengan kudrahnya Allah setelah Allah mengirodahkannya. Artinya setelah Allah menginginkannya, maka sembuhlah dia. Dan pernah juga, ini pernah ini. Ada orang sakit gigi. Ada orang sakit gigi. Lalu saya karena dia minta tolong Ustadz obati saya sakit gigi, katanya gitu. Saya bilang lah, punya paku enggak? Takut dia, saya bilang punya paku apa tidak. Akhirnya untuk apa paku? Ya udah ambil aja sini pakunya. Akhirnya paku, saya dikasih satu paku. Kemudian kebetulan di sini ada kursi kayu. Di dalam kursi kayu itu kemudian saya tulis abjadun hawazun hatoya, alif, ba, jim, dal, terus tadi abjadun hawazun ha, waw, za, ha, to, ya. Itu. Ini huruf hijaiyah. Setiap huruf itu sebelum saya paku itu saya membaca surah Al-Fatihah dulu, minta kepada Allah
ya Allah sembuhkanlah sakit giginya si fulan itu. Setelah selesai saya membaca surah Al-Fatihah tadi, lalu saya paku huruf alif, tak saya paku gitu. Niatnya minta kepada Allah supaya disembuhkan giginya. Ya Allah sembuhkan sakit giginya. Terus saya tanya, gimana? Sudah berkurang sakitnya? Sedikit katanya. Saya baca lagi. Begitu naik ke huruf yang kedua, saya membaca surah Al-Fatihah 2 kali. Begitu saya selesai, langsung saya paku. Tak, gimana? Hilang sakitnya ya. Terus saya paku sampai habis. Itu artinya apa? Ketika Allah tidak mengizinkan dia sembuh, 100 kali saya membaca surah Al-Fatihah tidak akan sembuh. Tapi begitu 2 kali saya membaca surah Al-Fatihah, ternyata Allah izinkan sembuh, maka sembuhlah dia. Orangnya tinggal di Mayang. Orang itu tinggal di Mayang. Di sini ini mana? Nusa apa? Jalan Nusa. Masuk ke dalam itu. Di situ. Nah, ini artinya apa? Semuanya itu adalah dengan izin Allah. Dan biasanya itu akan cepat diijabah oleh Allah doa seperti itu kalau yang bersangkutan minta. Kalau orang itu menyodor-nyodorkan diri, nanti kamu ini sembuh, itu nggak akan sembuh biasanya. Biasanya gitu minta. Satu contoh lagi. Ketika Abu Hurairah sakit perutnya, Abu Hurairah nih sakit perut, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perutku ini sakit. Apa kata Rasul? Sholat. Abu Hurairah disuruh sholat, selesai sholat hilang sakit perutnya. Hilang. Kenapa? Karena Abu Hurairah minta kepada Rasulullah. Maka begitu didoakan oleh Rasulullah, melalui dia sholat diperintahkan Rasulullah tadi, hilanglah sakitnya. Jadi artinya apa? Sakit fisik, sakit non fisik. Sakit fisik itu yang biasa ditangani secara medis oleh dokter. Tapi sakit non fisik itu saya yakin dokter tidak bisa. Kecuali dokter jiwa. Dokter jiwa itu pun melalui terapi-terapi. Maksudnya dokter yang yang seperti dokter jantung, dokter penyakit dalam. Walaupun penyakit dalam itu nggak bisa menyembuhkan orang sakit gila. Biasanya itu melalui terapi. Terapi itu pun ada prosesnya. Dan ketika orang yang jiwanya sakit seperti itu tidak boleh lepas dari non fisik, artinya dari psikologinya. Jadi seperti doa, minta kepada Allah, itulah yang diperlukan. Maka ketika orang berzikir umpamanya zikir Bismillahirrahmanirrahim, 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 ketika dia niatkan untuk sesuatu yang barangkali tidak masuk di akal, tapi begitu Allah ijabah, maka itu akan menjadi berakal. Artinya belum betul-betul terbukti. Satu contoh, ini contoh nih. Apa kaitannya tidak punya uang dengan doa? Apa kaitannya? Kan di situ. Walaupun dulu pernah Umar bin Khattab itu negor orang zikir terus di masjid. Ngapain kamu lama-lama zikir di masjid? Saya minta emas. Wahai Amirul Mukminin, sudah dapat? Belum. Ya mana dapat emas? Berzikir terus di masjid. Kalau pengen dapat emas ya kerja, kemudian terus pergi ke toko emas. Nah, kecuali emas Jawa, itu nggak terlalu kerja keras itu dapat itu. Nah, pernah suatu ketika saya kesulitan kehidupan sampai saya harus berpisah dengan istri saya. Berpisah itu dalam artian bukan pisah cerai, bukan. Pisah karena memang saya nggak bisa menghidupi dia. Artinya saya nggak bisa memberikan beras untuk dia masak. Jadi dia bukan nggak mau masak. Berasnya itu yang nggak ada. Ya. Jadi apa itu? Ada lagu Padangnya itu ada itu. Bukan denai nan apa? Tapi beras tuna nan indah ado katanya gitu. Iya. Ya, jadi
waktu saya susah kayak gitu, akhirnya saya mengamalkan apa yang diajarkan oleh ayah kandung saya. Jadi setiap habis sholat sunnah, habis sholat isya, kemudian zikir, pulang makan, kemudian terus sholat lagi, sudah sholat terus zikir, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali setiap malam. Itu saya lakukan sebanyak 786 kali. Sampai itu saya lakukan, saya tahan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Bulan Juni saya sudah nggak tahan lagi. Kenapa? Kok nggak tahan tuh kenapa? Karena takut. Takut kenapa? Pas malam-malam setelah berzikir kok tiba-tiba ada lampu terang, lampu neon seperti itu. Padahal dulu tahun 98 belum ada lampu neon di daerah Tungkal. Belum ada di daerah pertengahan Tungkal. Terjun Gajah nggak ada itu. Tapi kok terang seperti itu. Begitu terang, rasa badan itu kayak tersetrum. Karena saya pernah kesetrum listrik, saya bisa merasakan kesetrum itu. Disitulah kemudian saya takut dan saya berhenti. Begitu berhenti, ternyata itulah kehendak Allah. Akhirnya saya ditemukan dengan seorang toke kayu, orang Cina. Saya disuruh ngajar ngaji anaknya. Setelah 2 tahun saya ngajar ngaji anaknya, saya dikasih cek 24.900.000 rupiah. 9.000 rupiah, 24.900.000 rupiah. Ini untuk daftar haji. Jadi saya ditawari, Ustadz mau enggak naik haji? Saya bilang mau. Kemudian dibuat cek, di dalam cek itu nilainya sebetulnya adalah 25.600.000, tapi dipakai untuk bayar ONH itu 24.009.000. Saya bayar di Bank Mandiri bersama istrinya. Ini berawal dari bismillah itu tadi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai di Mekah, namanya orang tidak punya, tentu yang diminta adalah kebutuhannya. Orang tidak punya kan? Orang tidak punya duit itu yang minta pasti duit. Orang nggak punya suami yang diminta suami. Orang nggak punya istri yang diminta istri. Orang nggak punya anak yang minta anak. Jadi saya nggak punya uang, jadi minta, ya Allah, rumah ngontrak tiap tahun naik terus, beri aku rumah. 2003 saya berdoa, 2007 saya punya rumah, walaupun saya harus ngaduk semen sendiri. Ya Allah, kawan-kawan sudah diangkat jadi PNS, saya belum angkat juga ya Allah. Akhirnya tanpa ujian, akhirnya diberi SKPNS. 2003 saya berdoa, 2008 SKPNS keluar. Nah, itu berawal dari Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Jadi ketika kita punya kesulitan, dengan berzikir kepada Allah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan keluarkan kesulitan itu. Ya Allah, naik haji ini kok enak ya Allah. Pengenlah aku naik haji lagi di sini. 2003 saya berdoa, 2012 disuruh jadi petugas membimbing jamaah Sarolangun 77, Tebo 155, Kerinci 143. Saya membimbingnya. Jadi itu, Ibu, jadi seakan-akan itu enggak ada kaitannya. Tetapi kalau Allah sudah mengkaitkan, tidak ada yang bisa mencegah. Sekarang Ibu ngaji di sini, ketika Ibu punya kesulitan apa-apa, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Tapi istiqomah membacanya. Sampai nanti suatu saat itu dihentikan oleh Allah. Mungkin karena takut apa begitu. Kalau saya kemarin karena takut, maka saya berhenti. Tidak begini, tidak, cukup dihitung pakai tasbih saja. Ya kalau 786 kayak gini sengel ini. Sengel ini kalau 700 sampai gini terus. Ya pakai pakai tasbih. Nah, boleh pakai tasbih enggak apa-apa kok. Enggak usah takut sesat pakai tasbih, enggak usah takut bid'ah, enggak apa-apa pakai tasbih. Orang untuk ngitung kok itu. Jangankan tasbih, hitungan yang cetek-cetek itu pun juga boleh itu. Walaupun Nabi enggak pernah melakukan cetek-cetek itu. Enggak pernah Nabi. Ya, belum ada di zaman Nabi. Jadi seperti itu ya.
Ya malam habis sholat isya. Apa? Iya. Oh, qabliyah asar. Iya. Ya, gini. Qabliyah asar itu ada. Yang tidak ada itu adalah ba'diyah asar. Ya. Ba'diyah asar tidak ada. Yang 4 rakaat itu adalah sebelum asar, kemudian sebelum duhur. Ya, jadi sebelum duhur ada, sesudah duhur ada, sebelum asar ada, sesudah asar tidak ada. Jadi gini ibu, ada 5 waktu yang haram untuk melakukan sholat. Nggak boleh melakukan sholat 5 waktu. Kapan itu? Yang pertama sesudah sholat subuh. Ibu jangan sholat sunnah ba'diyah subuh, tidak ada. Kemudian pas matahari terbit, itu nggak boleh kita melakukan sholat sunnah sampai matahari 1 atau 2 tumbak. Kira-kira sekitar, kalau kita lihat dari sini barangkali sekitar 1,5 meter tingginya. Yang ketiga, pas matahari tepat di atas kepala, kecuali hari Jumat dan kecuali di Masjidil Haram. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh sholat itu adalah sesudah sholat asar. Tapi kalau sholat qadha boleh, sholat sunnah yang tidak boleh. Jangan sholat sunnah ba'da asar, sholat sunnah apapun. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu tidak boleh kita sholat sunnah pas matahari terbenam. Wajib boleh, tapi sunnah tidak boleh. Jadi 5 waktu ini adalah haram hukumnya sholat. Dari 5 waktu yang haram hukumnya sholat ini, yang 2 haram menguburkan mayat. Makanya kalau bisa menguburkan mayat jangan menjelang matahari terbenam. Waktu matahari terbit nggak boleh menguburkan mayat. Waktu matahari terbenam tidak boleh menguburkan mayat. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa kok waktu terbit matahari dan waktu terbenam matahari enggak boleh? Nabi menyampaikan li'anna syamsa tatlu ala qarnai syayatin. Karena pada saat itu matahari sedang terbit di atas 2 tanduk setan. Apa maksudnya terbit di atas 2 tanduk setan? Itu ada agama lain yang juga sholat. Coba ibu perhatikan, kalau yang ibu tinggalnya di pasar, itu biasanya kalau pagi itu ada yang sedang sholat begini, kita tidak boleh bareng-bareng itu. Jadi gitu Bu ya. Jadi yang tidak boleh adalah sesudah asar, bukan sebelum asar gitu. Barangkali itu saja dulu. Yang ada pertanyaan simpan dulu untuk berikutnya. Sudah sore nih ya. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.